warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Davika TV. Berjumpa kembali bersama saya Aibon Amana dan saya Biwan di program Nyantai di Kebon Jeruk. Bukan Kebon Jeruk biasa. Dan tentunya pagi hari ini kita tamu sudah kita bukan sembarang tamu ya. Bukan yang biasa-biasa aja. Betul. Ya kan? Tapi ini menarik sih, kayak kita mengundang salah satu narasumber ini karena ini cukup penting sebenarnya. Ya. Tapi mungkin orang belum terlalu paham. Betul. Contohnya mungkin kayak gini nih, kita habis latihan lari, habis suka lari nggak nih? Suka. Tiba-tiba badan tuh sakit semua gitu Kak, ya tanpa disadari karena kita belum paham apa sih yang terjadi sebenarnya dalam tubuh. Nah, langsung kita sapa narasumber kita. Halo. Assalamualaikum Kak Tiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkapnya Rahadian Yudhistiro SOR AIFO. Oke. Ini gelarnya agak jarang kita dengar ya Kak ya. Jadi kayaknya mungkin Kak Tiro bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pemirsa Davika TV. Oke. Baik, nama saya Rahadian Eko Yudhistiro, SOR AIFO. Tadi kan ada pertanyaan, SOR itu apa sih gitu ya? Betul. Jadi SOR itu sebenarnya sarjana olahraga, di mana merupakan disiplin ilmu di sport science gitu ya. Dan saya lulus dari Yogyakarta, salah satu universitas di sana. Kemudian kalau AIFO-nya ini adalah ahli ilmu faal olahraga, di mana kalau yang berhubungan dengan faal ini, itu ya berhubungan dengan anatomis, fisiologi olahraga. Jadi seluruh anggota tubuh, seperti itu gambarnya. Nah, saya kebetulan tadi suruh perkenalan, saya pribadi, merupakan CEO atau owner dari klinik olahraga pertama, di Lampung Sport Health Center. Betul. Sport Health Center. Iya. Betul. Iya. Selama menjadi seorang sebetulnya terapis bukan sih? Ya, terapis olahraga. Maksudnya terapis olahraga itu pernah menjabat apa saja selama menjadi terapis? Oke, yang pertama saya dulu pernah waktu di Jogja nih. Saya sebagai terapis olahraga di salah satu klinik olahraga juga, namanya Jogja Sport Clinic. Kemudian saya di tahun yang sama juga dipercaya sebagai terapis olahraga dalam Panjat Tebing, Kabupaten Sleman. Gitu. Wow, luar biasa, keren banget Panjat Tebing. Panjat Tebing, jadi wah banyak ada boulder, speed dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, di saat yang bersama juga saya diamanahkan untuk menjadi terapis olahraga dalam ajang Porprov atau Pordanya Daerah Istimewa Yogyakarta. Wow, keren. Gitu. Kemudian selanjutnya saya pulang di 2017 kembali ke Lampung. Itu langsung saya diamanahkan, dipercaya sebagai terapis olahraga di salah satu tim Liga Pro Futsal, namanya Giga Futsal Club. Nah, di saat itu juga saya mulai berkembang lagi di Provinsi Lampung, yaitu di Porda, di cabur futsal dan sebagainya, sampai ke Prapon dan Pon Futsal Lampung. Dan sekarang juga mendirikan klinik olahraga LSHC ini. Aslinya sebenarnya orang mana? Aslinya Poncowati sebenarnya, Lampung Tengah. Iya, aslinya Lampung Tengah. Termasuk putra terbaik Poncowati. Keren banget. Berarti sudah percaya diri dan memantapkan diri untuk membangun Lampung Tengah melalui klinik ya Kak ya? Melalui olahraga dan kesehatan, insya Allah. Betul. Insya Allah. Olahraga dan kesehatan. Karena memang olahraga ini sebenarnya adalah salah satu hal yang harus dimajukan ya di suatu daerah ya Kak ya? Betul. Karena di Eropa pun, dengan olahraga itu yang pertama profesinya dan income dan sebagainya ya berhubungan itu, terus jadi star terkenal, kemudian ekonomi meningkat dari olahraga di sana sudah berkembang sekali. Betul. Berarti dapat kesehatannya juga. Betul. Itu yang sama. Oke, tadi Kakak Tiro bilang ini merupakan klinik pertama di Lampung ya? Betul, di Provinsi Lampung. Kalau boleh tahu mungkin dikenalkan lagi ke masyarakat sebenarnya dari Lampung Sport Health Center ini apa sih itu klinik apa dan menangani apa saja Kak? Dan di mana alamatnya? Dan di mana alamatnya, betul. Iya, diketahui oleh masyarakat Lampung. Betul. Oke, klinik olahraga Lampung Sport Health Center ini sebetulnya klinik Pratama Rawat Jalan, di mana di bawah Dinas Kesehatan Lampung Tengah atau Kemenkes gitu, yang berkolaborasi antara dokter, tenaga kesehatan ya, perawat, kemudian fisioterapi, dan tenaga keolahragaan. Tenaga keolahragaan tadi ada sport terapi, sport measure, dan lain sebagainya. Termasuk sport scientist dan pelatih, di situ pelatih olahraga. Itu ada di situ. Nah, jadi kami izinnya di bawah Dinkes semuanya.
Nah, kemudian klinik ini tadi kan melayani apa saja, gitu ya. Betul. Yang paling utama adalah pelayanan tentang penanganan cedera olahraga. Iya. Sebenarnya nggak hanya cedera olahraga, cedera aktivitas karena aktivitas fisik. Misalnya ibu-ibu habis nyuci ngangkat ember kecetit ya, bisa juga. Berarti nggak mesti atlet, nggak mesti olahraga. Nggak harus atlet atau olahraga. Oke. Untuk umum ya. Ada banyak sekali juga klien kami yang datang yang non olahragawan. Iya. Gitu. Itu yang pertama tentang cedera olahraga. Kemudian maupun aktivitas tadi ya. Iya, oke. Selanjutnya kita menangani tentang hipertensi, Hipertensi, diabetes, kemudian stroke. Tapi intervensinya itu kolaborasi antara dokter dan tadi tenaga olahraga. Intervensinya menggunakan ilmu olahraga sebagai media penyembuh. betul. Nah, kalau hipertensi kan sebenarnya butuh olahraga supaya tadi pembuluh darah kita yang vasokonstriksi itu jadi vasodilatasi atau melebar. Nah, nggak hanya itu. Yang ketiga nih tentang sport recovery. Jadi kalau misalnya capek nih, nggak hanya untuk olahragawan. Misalnya bapak ibu yang kerja kantoran, pegel dan sebagainya, itu bisa diberikan intervensi sport massage atau massage olahraga supaya nanti bugar lagi. Waduh, keren banget nih. Apalagi kita kan kaum jompo-jompo ya. Remaja jompo kan sekarang banyak tuh Kak ya. Jadi mungkin bisa ke Lampung Sport Health Center ya. Insya Allah kita membantu. Untuk jam operasionalnya sendiri seperti apa Kak Tiro? Oke, kalau Senin sampai Kamis, kami buka di jam 9 pagi sampai jam 21 malam. Jam 9 malam ya, oke. Nah, Jumatnya tutup. Jumatnya tutup, Sabtu Minggu buka kembali. Jam 10 pagi sampai jam 22 malam. Oh, di weekend. Biasanya memang tapi klinik kami nggak nerima gawat darurat ya. Artinya yang bukan gawat darurat gitu. Kalau terima panggilan? Selama ini kita melayani home care juga, termasuk ke Polres Lampung Tengah kemarin juga beberapa, kemudian Pak Dandim Metro juga sama. Artinya kita home care ke lokasi warga juga bisa. Betul. Jadi untuk masyarakat dan pemirsa Davika kalau mau ke sana itu di mana tepat alamatnya? Oke, alamatnya tadi belum saya sebut. Ya. Alamatnya di Dusun 5 Margaria, RT 1, Kampung Terbagi Besar, Kecamatan Terbagi Besar, Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Mungkin orang agak bingung di mana Margaria ya, atau mungkin Kopel ya kayak Tiro ya. Dekat SMA Negeri 1 Terbagi Besar. Depan ini loh Kak, depan Semunsa. Oh dulu Semupi sih. Ya, sampai Semupi. Sampai Semupi. Iya, oke. Jauh sebenarnya. Nggak terlalu jauh. Nah, tadi kan Kakak bilang sempat katakan ada kolaborasi antara nakes dan lain-lain ya. Sebenarnya di LSHC sendiri itu ada berapa nakesnya Kak? Oke, nakesnya sebetulnya ada 4. 2 dokter, 1 perawat dan 1 fisioterapi. Gitu. Kalau nakor atau tenaga keluarganya ada 8-an, tapi itu kita sudah sebar beberapa orang ke misalnya ke PON, ke Bandar Lampung yang sifatnya home care, tapi yang stay di sini 4 orang. Sport terapisnya. Wow, tentunya itu berkompeten sekali ya kayak di bidangnya. Mudah-mudahan. Oke. Ya. Kita akan banyak lagi kulik tentang LSHC sendiri dengan Bang Tiro. Tapi setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Nyantai di Kebon Jeruk. Bukan Kebon Jeruk biasa. Masih dinyantai di Kebon Jeruk? Bukan Kebon Jeruk biasa. Tentunya masih bersama narasumber kita yang luar biasa, Kak. Yes, Kak Rahadian Eko Yudhistiro. Atau yang dikenal dengan Kak Tiro. Nah, bahkan break tadi kita masih sempat belajar lagi ya. Saking ini ilmu baru sih sebenarnya buat kita semua. Ilmu baru dan banyak. Betul, karena kebanyakan orang yang jurusan kuliah olahraga itu larinya kan ke guru. Kan? Nah, tapi ini bisa menjadi seorang sport science dan seorang terapis. Ini bisa diceritakan ke pemirsa. Betul. Sebenarnya apa sih sport science itu Kak Tiro? Karena kan kita juga belum paham ya Kak. Silakan Kak Tiro. Oke, kalau beberapa literasi dari Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional itu sudah dijelaskan sebenarnya olahraga itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah olahraga pendidikan. Yang tadi disampaikan kok lulus olahraga jadi guru. Betul. Salah satu aspek dari olahraga pendidikan. Ya, beliau itu banyak yang
menciptakan atlet-atlet dari anak-anak sekolah gitu ya. Itu siswa-siswa sekolah. Itu kurang lebih gambarnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah olahraga kepelatihan. Atau olahraga prestasi. Di mana rata-rata ini berhubungan dengan prestasi olahraga. Misalnya di klub dan sebagainya, klub olahraga dan sebagainya. Nah, kemudian terakhir adalah olahraga kesehatan. Nah, mungkin ini ya. Di mana nanti intervensi olahraga sebagai media penyembuhan atau media kebugaran kesehatan. Kita pakai olahraga nih sebagai media penyembuhnya kayak gitu. Makanya tadi kalau bicara olahraga, ternyata sekarang ini olahraga banyak sekali rumpun ilmunya yang banyak sub-subnya. Iya, sub-subnya banyak sekali. Gitu. Oke, kayaknya baru booming sekarang ya Kak ya. Apa karena Indonesia yang bukan Indonesia, sorry, maksudnya kayak tempat kita yang agak ketinggalan nih dengan adanya ini Kak. Karena kan kalau di luar kan lebih dulu ya. Kalau di luar negeri udah sport science sangat berkembang sehingga industri olahraga di sana sudah sangat maju. Bahkan sampai perusahaan-perusahaan besar pun rela support olahraga karena itu tadi olahraga itu sebagai media untuk supporting industri olahraga yang paling besar. Betul. Memang kita termasuk menurut saya dan menurut data itu kita terlalu tertinggal. Oke, berarti dan kabarnya ini satu-satunya di provinsi Lampung. Iya. Ya, betul. Kalau pertama klinik olahraga di Lampung, betul. Iya. Oke. Lalu Kak, seberapa penting sih peran adanya sport science ini di dunia olahraga gitu kan? Biar ini bisa menular di daerah lain nih, supaya ada lagi. Jadi nggak hanya di Lampung Tengah gitu kan. Siapa tahu nanti Kak Tiro buka cabang kan di mana? Amin. Ya. Oke, perannya kalau beberapa riset itu sangat penting. Karena kalau bicara sport science itu sangat luas. Iya, betul. Ya, sangat luas. Artinya gini, untuk tadi pendidikan, bagaimana optimalisasi tinggi tumbuh kembang anak gitu dengan olahraga. Kemudian tadi di bidang prestasi, bagaimana kita dengan sport science itu mengembangkan, membuat atlet berprestasi dari kinesiologi, dari ilmu geraknya, kemudian dari misalnya performance-nya, membuat program latihan yang sesuai gitu. Kemudian yang ketiga tentang kesehatan, bagaimana program ini gitu ya, program olahraga ini diterapkan ke orang-orang atau klien-klien yang punya masalah klinis misalnya, tapi tetap aman, olahraganya tetap aman, nggak beresiko. Jadi penting banget. Sangat penting, sangat dibutuhkan pasti. Yang menarik tadi bagaimana beberapa penyakit degeneratif itu bisa disembuhkan melalui olahraga. Ini bisa dijelaskan ke pemirsa. Oke. Jadi dengan olahraga ini artinya gini. Kita tahu bahwa kondisi hipertensi itu kan ada beberapa faktor. Yang jelas masalah utamanya adalah pembuluh darah. Nah, biasanya pembuluh darahnya ada yang vasokonstriksi atau sempit gitu ya. Sempit itu bisa karena vasokonstriksi diameternya yang kecil atau bisa ada penyumbatan yang bikin tadi yang buat si pembuluh darahnya jadi tekanan tinggi gitu. Misalnya kolesterol dan sebagainya gitu ya, plak-plak yang bikin tekanannya tinggi gitu. Nah, dengan olahraga tadi yang baik dan benar gitu ya. Harapannya tadi pembuluh darah yang vasokonstriksi itu bisa vasodilatasi alias melebar, kemudian permeable ya jadi elastik gitu ya. Jadi lebih kuat juga, jantung juga dipompa, kardiak outputnya jadi dipompa lebih kuat lagi. Itu kurang lebih gambarannya. Jadi penting banget. Jadi, bagaimana penerapannya? Memang ada olahraga khusus yang dilakukan untuk penyembuhan. Ada yang boleh dan tidak boleh olahraga yang dilakukan oleh penderita hipertensi? Jelas, karena gini, kalau dengan kondisi kardiak yang berhubungan dengan kardiak ya, kardiak itu maksudnya paru, ya kardiak, maksudnya pembuluh darah jantung gitu ya, paru-paru. Itu memang itu nggak bisa asal-asalan, karena khawatirnya ketika diberikan intervensi olahraga yang berat, justru jadi cardiac arrest, artinya langsung henti jantung dan sebagainya. Yang gitu. sering ada pernah terjadi banyak banget, pantas. Betul. Ada beberapa artikel yang kita baca kan habis olahraga futsal tiba-tiba meninggal dunia. Mungkin itu juga ya kayak karena nggak sembarangan bisa, beberapa penyakit nggak bersembarangan olahraga dong. Termasuk usia ya. Usia juga berpengaruh, kan degeneratif tadi. Semakin meningkat usia seseorang, semua orang sih, itu berarti kemampuan tubuhnya akan semakin turun. Karena berbeda-beda ya Kak. Oke, tapi Kak untuk penyembuhan di LSHC sendiri nih Kak, apakah itu untuk bisa berbagai penyakit atau hanya untuk cedera-cedera pada atlet aja sih Kak? Oke, yang paling utama adalah sebetulnya
masalah cedera ya. Yang kedua masalah degeneratif tadi, penyakit lain yang berhubungan dengan generasi tubuh. Ya, tadi kayak misalnya hipertensi dan sebagainya. Kemudian ada beberapa yang skoliosis juga, yang tulangnya bengkok. Oh itu bisa di. Iya. Ya kemarin beberapa klien kami yang awalnya sangat parah dengan terapi itu jadi mulai strike, mulai agak lurus. Itu butuh waktu berapa lama biasanya, Kak? Rata-rata 3 bulanan. 3 bulan? Termasuknya cepat loh 3 ya? bulan. Tapi Kak, ini menarik sih. Iya. Tulang bengkok bisa disembuhkan dengan terapis. Itu ada sedikit gesekan nggak dengan rumah sakit, kedokteran gitu kan? Oke. Sebenarnya gini, bukan ke arah gesekan Iya, sebenarnya. seperti tapi apa? kita intervensinya kan karena melalui olahraga tadi. Jadi kita bukan justru bersaing, kalau bisa Justru berkolaborasi. Makanya Oke. di klinik ini ada dokter Betul. yang ngerti secara anatomis fisiologis, klinisnya, yang mengevaluasi nanti gitu. Nah, artinya dengan intervensi itu tadi tampaknya ya nggak ada gesekan sih tadi. Mudah-mudahan ya. Iya, masih banyak yang akan kita kulik, termasuk nanti kapasitas atau mungkin jumlah pasiennya itu lebih banyak yang dari olahraga atau dari umum. Betul. Ya. Kita akan tanyakan langsung nanti di segmen berikutnya, tetap di Nyata di Kebun Jeruk, Bukan kebun jeruk biasa. Masih nyantai di Kebun Jeruk. Bukan kebun jeruk biasa. Dan kali ini kita akan mencoba bagaimana Kak Tiro dari klinik LSHC Lampung Tengah akan mencoba menyembuhkan ya Kak ya. Menyembuhkan Kak Abi kebetulan memang pagi ini agak pusing. Agak Mungkin pusing, karena faktor cuaca gitu Kak ya. Karena kan cuaca cuaca. kemarin sempat panas, dingin, terus itu menimbulkan pusing Kak Tiro. Nah bagaimana sih Kak Tiro menyembuhkan? Kita coba lihat langsung Coba kita ya. perhatikan langsung ya. Langsung. Nanti pemirsa boleh langsung ke Kak Tiro kalau ini. Kak Abi juga testimoninya jujur ya. Oke, jujur. Harus jujur, benar. Jujur. Benar, harus jujur ya. Oke, yang pertama kita analisa dulu, nggak langsung asal penanganan. Yang pertama, punya riwayat penyakit hipertensi, tekanan darah tinggi sebelumnya? Enggak sih, tensi terakhir berapa kira-kira? Cuman aku yang bawah lebih tinggi. Oke, diastolnya? Iya, diastoliknya lebih tinggi. Berapa diastolnya? Sampai 90? Sampai 90. Oke, diastol itu kan sebenarnya ketika jantung rileks, tekanan ketika jantung rileks. Nah, itu berarti ketika itu. Oke, Pak Pemirsa. Jadi sebelum dilakukan penanganan, Kak Tiro selaku kalau ini ya, pusingnya di area mana? Kiri, kanan? Lebih ke sini, Dok. Kalau di belakang sini, oke. Oke, jadi perlu adanya analisa terlebih dahulu ya, Kak ya. Diagnosa. Tapi sampai sini nggak? Iya. Sampai sini ya? Oke. Maaf ya. Yes. Jadi pemirsa yang kira-kira merasa pusing atau badan gampang lelah gitu ya Kak ya, bisa Kak ya? Karena bukan hanya atlet yang bisa ditangani, tapi masyarakat umum. Betul. Yang untuk apa tadi itu namanya? Susah. Menyegarkan badan. Ya. Apa sih namanya tadi Kak Tiro kalau untuk masyarakat umum? Performance. Iya. Betul. Jadi misalkan Anda, ini Kak Tiro juga pernah menangani masalah jemaah haji yang ingin seperti atlet yang bertanding, itu mereka tetap segar seperti pada saat bertanding ya. Iya. Oke, maaf. Relax ya. Maaf ya. Oke. Relax. Oke, relax lagi. Oke, tentunya ini jangan dilakukan di rumah karena ini adegan nggak bisa dilakukan oleh orang yang tidak profesional. Oke, maaf, relax. Oke, nengok kanan masih. Oke. Tapi yang pasti Anda juga bisa langsung konsultasi ke Lampung Sport Health Center yang ada di Poncowati ya Kak Tiro ya. Oke, iya. Nengok kiri lagi. Oke. Dan yang pasti juga nih pemirsa Davika TV, kalau kita ingin bertanya-tanya atau sekedar ingin melihat langsung ke kliniknya itu juga bisa ya Kak ya? Bisa. Datang dulu gitu kan. Konsul dulu bisa. Konsul dulu bisa. Dan ini juga tadi sempat dikatakan bisa home service loh. Mungkin kalian yang pas cedera nggak bisa jalan nih ke klinik bisa langsung nanti hubungi lawan tangan saya. Oh, iya. Ya, pakai kepalanya. Lawannya ke sini. Ya, gitu. Oke. Ya, oke. Terus kuat. Relax. Lemas. Lemas sekarang. Ya, lawan lagi. Relax. Oke. Good. Oke.
Lawan lagi. Ya, bagus. Relax. Lawan lagi. Relax. Oke. Mundur. Waduh. Oke. Enak Lawan, Pak. lawan, terus. Relax, lepas. Lawan lagi. Relax. Kak Bi di sini nggak boleh Oke. peres ya Kak. Oke, ke belakang. Maaf. Ya, lawan ke belakang. Lawan Tangan saya. ke Ya. Kalau Oke, pusing karena kehidupan bisa nggak Kak Tiro? Wah, coba. segar. Gimana tes? Tapi belum kakinya nih. Nanti kalau kakinya terakhir aja. Oke. Lebih terang lihat kamu, Ay. Serius? Lah, Ini serius? Iya, serius. Serius. Jadi kan memang aku biasa kalau lagi pusing banget tuh agak kabur. Betul, Oke. betul. Jadi ini setelah di sedikit sentuhan, Iya. itu bisa langsung cerah gitu. Ya, belum Iya. terapi full ya ini. Belum terapi full. Baru Baru. apa ya? Introduce 10%. lah. Iya, Ya, benar-benar. 10% dari Jadi seluruh. untuk pemirsa Davika TV, kalau Anda memiliki masalah kesehatan, bukan hanya atlet tapi juga masyarakat biasa, itu bisa langsung ke LSHC di kawasan Kopel, tepatnya di depan SMA Negeri Terbagi Satu, Besar. betul. Ya. Oke. Oke. Kan nggak Transaksi sudah selesai ya. Iya. Saya lebih segar dan Kak Tiro kita tanya lagi seputar penyakit Tapi apa? iya loh, lebih Iya. seger loh Iya. ngeliatnya. Iya memang betul. Betul. Ada Emang pusing nggak? terasa. Pusing nggak tapi? Enggak, Enggak, lebih nyaman. Lebih nyaman. Ini jujur apa? Jujur. Karena nggak enak. Enggak jujur. Jujur ya. Jujur. Iya, oke. Jadi tadi kan sedikit kita bahas ada apa? Skoliosis, Iya, betul. termasuk kaki bengkok, kaki O. kaki XO ya. XO, ya. XO. itu bisa ditangani di LSHC. LSHC. Nah, Yap. itu bisa dijelaskan Kak. Penyakit apa saja yang memang bisa ditangani di LSHC? Betul. Oke. Kalau penyakit selama ini justru ya kebanyakan masalah neuromuskuloskeletal. Apa Jadi itu? masalah saraf, masalah anggota gerak tubuh manusia. Artinya gini, kayak misalnya saraf tadi, saraf kejepit. Oh. Saraf kejepit Nah, juga banyak ini- sekali ini kelainan. banyak. Nah, saraf Nah, kejepit iya, bener. betul. Ini banyak Ini di. banyak kasus Betul, dan betul, mereka betul, bingung mau kemana. Iya. Nah, ini Betul, betul. ada lebih ngeri lagi kasusnya. Jadi ada tukang jatuh dari lantai 2. Oh my Jatuh. god. Ini serius, ini real orang punggur gitu ya. True story ya, Jatuh. Kak, ya? Terus turun. Terus setelah itu langsung pertama di IGD dilihat di ronsen aman semuanya, kemudian dibawa ke klinik atas izin Allah. Dalam 1 kali pertemuan beliau langsung bisa tegak. Jadi kita targetkan 3 kali pertemuan, sekarang sudah 3 kali. Itu udah lama ya kejadiannya. Ya udah, sekarang sudah aktivitas seperti biasa. Artinya hanya 3 kali pertemuan itu. Itu yang berhubungan dengan saraf kejepit, tapi tadi nggak ada masalah fraktur atau patah tulang dan sebagainya. Itu. Terus beberapa lagi yang masalah-masalah operasi ACL. Itu juga alhamdulillah dalam waktu 2 bulan klien kami sudah bisa mulai jogging dan sebagainya. Terus yang banyak kasus adalah nyeri sendi pada orang Nyeri yang sendi. gemuk. Kegemukan ya, Kegemukan. obesity gitu ya. Kayak misalnya osteoartritis ya, radang sendi lutut gitu ya. Itu bisa diterapi. Insya Allah. Itu kasus yang umum, yang banyak terjadi. Ada temannya, mungkin teman kamu yang mengalami sedikit masalah dengan Iya, betul, itu betul. ya. Jadi memang yang umum itu saraf kejepit, Cedera ACL, otot ya, cedera lutut, otot, ya. kesleo. Sama lagi? sama ini misalnya karena kelebihan berat badan itu kan. Iya, iya. Itu juga Iya, bisa jadi terjadi. Obesity itu bisa Obesity, juga betul. kita buatin program Dilangsingin, nggak? supaya ya bebas tergantung deh mau dipadatin badannya atau mau dilangsingin aja atau Oke. diseringkan aja. Oke. Oke. Nah, sebelum kita close ya, Iya. mungkin masyarakat juga ingin tahu identiknya mahal nih. Budget. Budget Dari- kembali lagi ke budget ya. Betul. Nah, kalau untuk budget sendiri, Kak Tiro. Ya, oke, baik. Terkait tadi BPJS, memang klinik olahraga ini karena klinik olahraga baru ya, artinya Iya. mungkin belum ada nomenklatur atau apa ya Kerjasama. sistem yang kerjasama dengan BPJS, mungkin belum terdaftar juga, artinya untuk penanganan olahraga gitu belum ada di datanya kayak apa namanya BPJS. Jadi kita pribadi masih secara umum aja semuanya. Itu Range-nya, rate-nya. oke, range harganya nggak lebih dari 200.000, Tuh. rata-rata 150.000 per titik. Tapi itu sih Kak normal ya. Itu 1 jam, seperti 1 itu. jam setengah sampai Betul. 2 jam tergantung dari masalah kliennya. Betul. Apalagi Itu untuk terapinya. orang-orang yang aktivitasnya padat, tiba-tiba lesu tuh kayaknya perlu penanganan yang cepat Nah. dan supaya cepat bugar lagi kan. Termasuk mungkin yang mungkin masalah-masalah berat secara mental kan juga bisa ditangani Bisa, di sini ya. misalnya Oke. depresi Ya. ya, terus Bisa karena juga kantor depresi. gitu ya. Oh my Itu God. pakai sport Performance massage, tadi, performance, ya. Oke. recovery. Bahkan gini, kalau konsep klinik kami pakai appointment. Jadi pasien atau klien yang datang itu langsung
nggak Langsung nunggu ditangani, lama-lama betul. gitu. Kami malah justru nggak menyiapkan ruang tunggu. Sebenarnya ada tempat Iya. tempat duduk gitu ya untuk waktu ruang tunggu. Tapi kami nggak pernah memerankan itu dipakai gitu. Karena Jadi pernah merasakan lelahnya menunggu. Betul, apalagi dalam keadaan sakit ya Kak. Iya, ya. betul. Oke, terakhir mungkin Kak Tiro bisa memberikan tips nggak nih untuk para atlet karena kan memang lebih ke Iya. sport science ya. Oke. Itu supaya cedera untuk mengalami cedera itu lebih diperkecil Riskan, ya, gitu. ya, oke, oke. Ah, Meminimalkan ya Betul, kemungkinan meminimalkan risiko cedera. Oke. cedera. Ya. Oke. Yang pertama, yang jelas ya, ketika untuk kita prepare untuk olahraga, Oke. yang jelas harus dipanasin dulu. Artinya pemanasan. Betul. Nah, pemanasannya ada 2 sistem. Yang pertama warming up, di mana untuk meningkatkan suhu tubuh dan meningkatkan denyut jantung. Iya, Yang betul. kedua, dalam warming up nih masih ya, itu ada stretching dynamic. Iya. Nah, orang kan tahu kalau pemanasan cuma gerak-gerak gini iya. aja. Artinya pemanasan yang betul itu secara sport science justru dari warming up kemudian masuk ke arah stretch Stretch. dynamic. Baru ke latihan inti ketika sudah. Bahkan sebelum latihan inti ada namanya activation muscle. Di mana ototnya itu disiapkan untuk ke arah latihan yang akan diberikan latihan intinya. Iya. Nah, baru latihan inti terakhir di cooling down. Cooling down itu ada lagi. Cooling down itu menurunkan suhu tubuhnya, menurunkan denyut jantungnya, baru stretching statis. Itu Oke. yang pertama. Yang Iya. kedua, ini poin penting karena dari riset terbaru, cedera itu bukan karena fleksibilitasnya tinggi. Oke. Tapi cedera itu terjadi karena kurang kuatnya jaringan menerima beban latihan yang diberikan. Artinya, ini penting untuk atlet. Sebenarnya, latihan penguatan, strength training maupun exercise training itu sangat penting untuk menguatkan jaringan itu sendiri. Sehingga minimal cederanya itu akan lebih jarang akan muncul gitu. Betul. Ya, jadi meminimalkan kemungkinan risiko cedera. Oke, luar biasa. Terima kasih. Masih ya, terima kasih. Masih banyak yang ingin dikulik sebenarnya, tapi karena durasi, Ai, Betul. ya, kita harus Sudahi. sampai di sini. Tapi pasti pemirsa Devika TV kalau pengen konsultasi tuh gampang banget bisa Ya. langsung hubungi LSHC melalui Instagram juga bisa ya Kak ya. Ada Instagram, Webnya website, juga semua ada, ada. semua ada, Ya. YouTube-nya pun ada. Pokoknya gampang tinggal diketik LSHC udah keluar Keluar semua semua, tuh media langsung sosial center, ya. ya. Jadi Termasuk gampang ditemukan. alamatnya, Ya, Betul. reservasinya, Ya. ya. Betul. Oke. Karena sekarang kecanggihan media sosial kan Yes. udah wah gampang banget. Oke Kak Trio, terima kasih sudah Ya, hadir. sama-sama. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pendengar pemirsa Pemirsa. Devika TV Amin, ya. mudah-mudahan. Baik, saya Aibona Mana. Saya Biwan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.